Tapi kalau orang itu egois, ya, mementingkan perutnya sendiri. Assalamualaikum. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang sikap apatis. Orang ya menjadi apatis terhadap situasi politik misalnya ya yang saat ini di Indonesia atau mungkin di negara lain sedang berlangsung. Situasi politik tertentu ya. Katakanlah hasil pemilihan umum, katakanlah ada perkara lain misal yang berkenaan dengan janji-janji politik, janji-janji para calon, para kandidat. Kenapa sih ada orang itu bisa kecewa dengan situasi politik? Kecewa dengan kandidat yang terpilih? Kecewa dengan politisi yang berada di pemerintahan? Kecewanya mereka, kecewanya orang ya adalah karena ekspektasinya yang berlebihan, yang kelewatan. Ya, termasuk si kandidat, kadang kandidat tertentu mengalami rasa kecewa, menjadi apatis karena ekspektasinya sendiri. Seorang politisi bisa menjadi apatis karena perasaan kecewa. Kecewa itu kenapa? Ekspektasinya berlebih. Tapi bisa juga karena egoisme. Nah, ini yang terjadi kalau karena egoisme ini adalah faktor kecerdasannya, faktor adaptability-nya, kemampuannya beradaptasi. Itu masalah mental ketika bicara egoisme tadi. Berharap menjadi bagian ya, mendapatkan pekerjaan misalnya sebagai tenaga ahli misalnya atau anggota dewan atau menjadi staf tertentu, bisa gampang masuk ke dalam instansi hanya dengan menjadi tim ses dari seorang kandidat, seorang politisi atau jurkam partai politik. Ini menjadi bahaya ketika ekspektasi dan egoisme ini yang muncul. Ekspektasi berlebih seperti itu kadang memang terjadi. Ekspektasi berlebih ini bisa kita lepaskan dari egoisme, atau tepatnya kita membuang egoisme itu. Ketika orang yang tidak punya sikap egois pun pasti bisa kecewa, pasti punya ekspektasi berlebihan. Itulah realitanya. Kenapa? Karena life is politics. Para nabi, para rasul, bahkan kelompok golongan intelijensia yang punya peran di masyarakat itu beberapa kali mengalami suatu saat masa-masa mereka menjadi apatis, menjadi kesal, kecewa betul dengan situasi sosial, situasi masyarakat saat itu, dengan dinamika yang ada di masyarakat. Kemudian dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Dia punya ekspektasi, mungkin ekspektasinya berlebihan, tapi mereka itu tidak egois. Seorang siapa, katakanlah Plato, atau seorang Nabi Ibrahim, seorang Nabi Musa, ya tentunya ya beliau-beliau itu tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Ketika mereka itu para nabi, rasul, filosof, golongan intelijensia, para pendiri bangsa kita, Soekarno, Hatta, ketika mengalami masa-masa menjadi apatis, mereka tidak mementingkan diri mereka. Enggak. Mereka tentu tahu bahwa ketika mereka berhasil, mereka punya hak tertentu yang harus diambil. Itulah yang terjadi. Kalau orang sudah berhasil dalam sebuah perjuangan politik, pasti akan mengambil haknya. Karena itulah memang life is politics. Anda bersaing untuk mendapatkan apapun satu sama lain kalau bicara persaingan. Dan politik berhubungan dengan
segala yang ada berkaitan dengan urusan publik, urusan manusia banyak. Pekerjaan, produksi, distribusi, ya. Hingga harga cabai, harga beras itu semuanya diatur dalam politik. Oleh politik, melalui politik. Semuanya ditentukan oleh politik, oleh persaingan-persaingan itu. Nah, orang yang punya kecerdasan yang baik, yang punya kecerdasan yang baik, kemampuan adaptasi yang baik, tidak egois. Ketika mereka tahu ekspektasi mereka berlebih, mereka sadar, oh ekspektasi saya berlebih, ini kelewatan, seharusnya nggak begini. Baik, saya berhenti sejenak. Tapi dia bisa melanjutkan perjuangan. Itulah maka mengapa para founding fathers kita menang. Mereka semua menang. Ya. Kenapa para pejuang, ya, para intelijensia yang memperjuangkan demokratisasi di negara-negara Asia Tenggara, di Filipina, di Indonesia, barangkali juga di Burma atau di negara lain, itu bisa berhasil. Mereka tidak sedang memikirkan kalau menang si kandidat ini, kalau partai ini menang saya dapat kerjaan. Nggak begitu. Arahnya tidak begitu. Mereka tidak memikirkan perut mereka sendiri. Tentunya mereka tahu bahwa perut mereka pasti terisi ketika mereka menang. Tapi mereka tidak mencari itu. Bahwa perut mereka kenyang bukan menjadi tujuan, tapi konsekuensi. Kita mengenyangkan perut kita bukan dengan menang atau kalah. Di situ dalam daya pikir mereka. Kalau orang yang sudah punya kecerdasan lebih, dia tidak akan bersikap egois. Kecewa terhadap situasi sosial politik, yes, tapi mereka segera berdamai dan melanjutkan kehidupan mereka, melanjutkan perjuangan mereka. Tidak menjadi kecewa dan apatis sampai selamanya. So, solusi dari menjadi apatis adalah berdamailah. Life is politics. Faktanya begitu. Itu alamiah. Siapapun dengan kecerdasan luar biasa, tingkat pendidikan seperti apa, bisa menjadi apatis. Tapi apatis ini karena apa? Kalau hanya semata-mata ekspektasi, dengan kecerdasan yang tinggi, dengan tingkat pendidikan, mereka bisa beradaptasi, bisa berdamai, menerima dan tahu cara untuk, mungkin ada yang harus diubah. Tapi kalau orang itu egois, ya, mementingkan perutnya sendiri, dia kecewa itu selamanya. So, berdamailah.